Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Dashboard Monitoring Aktivitas Penggunaan e-learning dengan Business Intelligence menggunakan Microsoft Power BI, studi kasus e-learning Unixa. Latar belakang pada penelitian ini yang pertama yaitu e-learning sebagai media belajar yang sangat bermanfaat digunakan untuk pembelajaran secara online. Poin yang kedua yaitu pemantauan e-learning merupakan komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas pendidikan. Poin yang ketiga yaitu pemantauan e-learning yang baik dapat meningkatkan kualitas penentuan arah kebijakan perguruan tinggi ke depan. Poin yang terakhir yaitu belum pernah dilakukannya penelitian terkait pembuatan dashboard untuk monitoring terhadap aktivitas penggunaan e-learning. Nah, adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini, yaitu pada tahun 2019, ditulis oleh Arsani Tias Anjari dan Mega Saraswati dengan judul Pengembangan Dashboard Business Intelligence di Rumah Sakit Studi Kasus RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Kemudian pada tahun 2020, ditulis oleh Akbar Silvana Hersyah Janjana dengan judul Implementasi of Business Intelligence for Sales Data Management Using Interactive Dashboard Visualization in XYZ Stores. Kemudian pada tahun 2021 ditulis oleh Wibowo dan Andri dengan judul Dashboard Business Intelligence Visualisasi Data Akreditasi Sekolah pada SMP Negeri 11 Sumbawa. Kemudian pada tahun 2022 ditulis oleh Bororing dan Pasadi dengan judul Implementasi Microsoft Power BI untuk Dashboard Visualisasi Data Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2022 ditulis oleh MS Bororing dan Rahayu dengan judul Aplikasi Dashboard Visualisasi Data Calon Mahasiswa Baru Menggunakan Metabase. Adapun tujuan pada penelitian ini yang pertama untuk mengetahui hasil pengembangan dashboard monitoring aktivitas penggunaan e-learning dengan Business Intelligence menggunakan Microsoft Power BI. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil pengujian pengembangan dashboard monitoring aktivitas penggunaan e-learning dengan Business Intelligence menggunakan Microsoft Power BI. Adapun manfaat pada penelitian ini bagi peneliti sendiri, peneliti mendapat pemahaman dan pengalaman baru terkait metode yang digunakan pada penelitian, dan juga menambah skill di bidang business intelligence. Kemudian bagi lembaga atau Unixa, hasil pengembangan dashboard pada penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang, khususnya tim pengembangan media dan sumber belajar Unixa, untuk digunakan sebagai pendukung keputusan. Adapun kerangka penelitian ini secara garis besar yang pertama yaitu justification, yang kedua ada planning, ketiga ada business analysis, keempat ada desain, yang kelima ada construction, dan terakhir yang keenam ada deployment. Terkait dengan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yaitu data yang digunakan bersumber dari UPT-TIK yang tergabung dalam format satu spreadsheet file Excel. Kemudian diubah menjadi kebutuhan tabel, di mana tabel yang pertama itu tabel dimensi dosen, yang kedua ada tabel dimensi fakultas, yang ketiga ada tabel dimensi prodi, yang keempat ada tabel dimensi mata kuliah, yang kelima ada tabel dimensi time, yang terakhir itu tabel fakta e-learning. Kemudian pada penelitian ini dibangun juga pemodelan data star schema. Pemodelan data star schema ini dibangun langsung pada aplikasi Microsoft Power BI Desktop, di mana star schema berikut terdiri dari tabel dimensi dosen, tabel dimensi fakultas, tabel dimensi prodi, tabel dimensi matkul, tabel dimensi time, dan tabel fakta e-learning. Hasil pada penelitian ini yaitu berupa dashboard. Dashboard pertama yaitu pada tingkatan lembaga. Pada dashboard berikut menunjukkan bahwa Fakultas Bahasa dan Seni adalah fakultas yang memiliki jumlah course paling banyak yaitu 544 course. Sedangkan Fakultas Kedokteran memiliki jumlah course yang paling sedikit yaitu 48 course. Kemudian pada tingkat fakultas, pada dashboard berikut terlihat bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki jumlah section yang paling banyak yaitu sebesar 1.652 section. Kemudian dashboard pada tingkatan prodi, yaitu pada dashboard berikut terlihat bahwa dosen atas nama I Gusti Ayu Agung Dwiatri Indra Dewi Eskom MT memiliki jumlah section paling banyak. Dengan demikian, I Gusti Ayu Agung Dwiatri Indra Dewi Eskom MT dapat dikatakan sebagai dosen yang paling aktif menggunakan e-learning. Kemudian yang terakhir yaitu hasil dashboard pada tingkatan course. Pada dashboard berikut terlihat mata kuliah seperti Technopreneur, Ethical Hacking, dan User Experience Design termasuk mata kuliah yang valid.
Sedangkan mata kuliah seperti rekayasa perangkat lunak, arsitektur SCTI Enterprise, dan kapital selekta termasuk mata kuliah yang invalid. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu ingin menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Yang pertama, bagaimana hasil pengembangan dashboard monitoring aktivitas penggunaan e-learning dengan business intelligence dengan Microsoft Power BI studi kasus e-learning Unixa. Yang pertama yaitu dibuatnya 8 filter dan 24 grafik visualisasi. Yang kedua, informasi yang ditampilkan terdiri dari daftar fakultas yang paling aktif menggunakan e-learning, daftar program studi yang paling aktif menggunakan e-learning, daftar dosen yang paling aktif menggunakan e-learning, total course valid, total course invalid, fitur favorit, peningkatan course per semester, peningkatan user per semester, daftar valid course, dan daftar invalid course. Yang kedua yaitu bagaimana hasil pengujian pengembangan dashboard monitoring aktivitas penggunaan e-learning dengan business intelligence dengan Microsoft Power BI, studi kasus e-learning Unixa. Poin yang pertama, pengguna mencoba dashboard pada tanggal 11 Juli 2023. Secara keseluruhan, pengguna bisa menyelesaikan uji kasus pada dokumen User Acceptance Testing. Yang terakhir yaitu dashboard monitoring aktivitas penggunaan e-learning Unixa dinyatakan oleh pengguna bahwa visualisasi yang dibuat sudah cukup, sudah bisa menampilkan informasi yang dibutuhkan. Sekian presentasi penelitian skripsi saya pada kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.